Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Walham Aliansa dengan NIM S1 2102. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi MATLAB. MATLAB merupakan sebuah singkatan dari Mathematics Laboratory yang pertama kali dikenalkan oleh Universitas of New Mexico dan Universitas of Stanford pada tahun 1970. Dan ada beberapa manfaat aplikasi ini, yaitu untuk perhitungan matematika, komputasi numerik, simulasi dan pemodelan, visualisasi dan analisis data, pembuatan grafik untuk keperluan sains dan teknik, dan pengembangan aplikasi, misalnya dengan memanfaatkan GUI. Baik, di sini adalah tampilan desktop MATLAB. Ini ada command window, tempat kita menulis program, dan ini workspace, tempat riwayat program kita. Ini file, tempat penyimpanan file, dan sebagainya. Oke, di sini saya akan langsung masuk di mencoba MATLAB. Di sini, ketika ada perintah tanda panah begini, ada dua. Ini adalah perintah eksekusi program. Oke, contohnya saja kita akan menulis X sama dengan 6. Ini second X sama 6. X sama 6. Ini Y sama dengan 7. Dan Z. Dan apakah Z sama dengan X kali Y. Oke. Di sini kita akan mendefinisikan dahulu X sama dengan 6 sudah, dan ini Y sama dengan 7. Selanjutnya kita akan membuat variabel lagi Z sama dengan X kali Y, yang dimana 6 kali 7. Yang mana 6 kali 7 itu adalah 42. Oke, program ini sudah dieksekusi. Ini selesai, sudah dijalankan. Terus. Oke, di sini juga ada bantuan MATLAB, bisa ditulis di sini kalau ada bantuan. Misalnya kita mau bantuan kita ada bantuan atau help. Di sini akan akan muncul suatu informasi tentang MATLAB, baik itu fungsi, blok, aplikasi, sistem objek, example, dan lain-lain. Dan masih banyak yang informasi di sini. Oke. Misalnya kita menulis health kode 46. Node 46 adalah sensitif, soft sensitive distributed equalization. Oke. Selanjutnya yaitu di sini lagi bahwa MATLAB adalah case sensitif, di mana huruf besar dan kecilnya mempengaruhi. Contohnya saja yaitu
saya tulis saja nama aku, Waltham sama dengan 5. Dan sini Waltham pakai huruf kecil semua sama dengan 1. Mau menampilkan Waltham huruf besar akan 5. Di sini Waltham yang huruf kecil nanti ditampilkan karena ini variabel Waltham yang huruf kecil semua beda dengan yang huruf kapital di awal, dibedakan karena pada MATLAB menggunakan metode case sensitif. Oke, selanjutnya yaitu operator pada alfimatika, operator dasar alfimatika pada MATLAB yaitu begini. Misalnya kita tulis A sama dengan 10. Kalau ini, dan untuk mempangkatnya itu A yang tanda panah ke atas tambah 2 yaitu 10 kali 10 pangkat 2 100 untuk pangkatnya dan sebagainya yaitu 3 1000, dan kita bisa tulis A tambah 2 kali 4 bagi 3 yaitu hasilnya 3667. Tapi sebaiknya kita akan menulis sebagai dalam tulisan supaya lebih memudahkan kita untuk menjelaskan dan memperlihat. Yaitu 1 tambah 2 kali 4 bagi 3. Yang dimana yang akan dieksekusi duluan yaitu 2 kali 4. Selanjutnya hasil 2 kali 4 ini akan dibagi dengan 3. Selanjutnya akan ditambah 1. Hasilnya sama, walaupun bukan menggunakan ini, akan dieksekusi ini duluan, kali duluan, habis itu bagi, dan habis itu tambah. Dimana yang duluan dieksekusi yaitu kali yang sebelah antara berapa kali dan bagi. Di antara kali dan bagi lebih duluan dieksekusi yang sebelah kiri, yang sebelah kiri, selanjutnya ke kanan kayak begini. Contohnya saja kayak begini. Yang akan duluan dibagi ini adalah pembagian, habis itu pengkalian. Oke, 2,5. Tapi yang lebih prioritas adalah yang memiliki dalam kurung. Misalnya begini. Akan ditambah dahulu, akan ditambah, habis itu dibagi, habis itu dikali. Kayak begini. 2,225. Dari 2,5 yaitu dibagi dulu, habis itu dikali, habis itu ditambah 1.
Sedangkan kalau bagi dalam filter, yang dalam filter dulu yang dikerjakan, habis itu dibagi, yang sebelah kiri Anda bagi dan kali yang sebelah kiri duluan dikerjakan, yaitu dikali 4, habis itu dibagi 4, habis itu dikali 3, hasilnya begini. Oke, yang bagian B ini adalah kita hapus dulu, clear comment window-nya. Oke, untuk membuat variabel pada MATLAB tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya diawal dengan angka. Misalnya membuat variabel tadi 2 walham sama dengan 1. Ini tidak boleh, kesalahan. Apalagi yang bisa menggunakan kombinasi, yaitu kombinasinya walham 1 2 3 sama dengan 2 3, bisa begini apa-apa. Yang ketiga itu khusus MATLAB. Tidak boleh menggunakan variabel khusus MATLAB seperti ini. Walham sama dengan walham bagi sama dengan 3. Ini tidak boleh, hasilnya akan begini. Habis itu hindari memberikan nama variabel dengan nama-nama khusus yang ada di MATLAB. Misalnya hindari memberikan variabel dengan nama P, F, Katrina P sama dengan F, Katrina di MATLAB sudah diprogram memang nilai P dan F-nya dan lain-lain. Misalnya kita panggil P, akan muncul ini 3,14. Sedangkan kalau kita memberikan nama variabel P sama dengan 4, kalau kita panggil akan 4. Dan sehingga P yang sudah diprogram memang di MATLAB akan ditindis. Begitu. Akan lebih sebaiknya kita hindari nama variabel seperti ini. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Oke, di sini ada format penulisan angka. Bisa dilihat di field reference. Oke. Oke, untuk bikin di menu field reference, yaitu mengklik ini, terus mengklik lagi customize toolbar. Ini selanjutnya kita masuk di menu field reference. Selanjutnya kita akan masuk di command window. Ini sort, lainnya lots. Misalnya kita menggunakan menu sort, yaitu ada 4 angka di belakang koma. Misalnya kayak tadi kita panggil P. Oke, akan hapus dulu yang tadi. Salah. Ada 4 angka di belakang koma. Kalau long dia ada akan panjang. Apply. Oke. Oke, di sini akan panjang angka di belakang koma, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 angka di belakang koma. Dan begitu juga seterusnya, yaitu sort, begini hasilnya.
long begini, dan operasional dia adalah pecahan, shortgi ada 5 angka, dan longgi ada sama seperti long ini, dan bang itu ya adalah 2 angka di belakang koma. Oke, kita masuk di pembulatan angka di MATLAB. Misalnya saya masukkan bilangan random, yaitu X sama dengan 10 kali bilangan random, yaitu bilangannya sampai 6. Kita masukkan, ada ini. Ada 9,7, 9,5. Kita coba pakai cell ls, bandingnya sebentar. Oke, ini adalah pembulatan yang ada, yaitu cell itu misalnya bilangan 97, sekian. Bilangan tersebut akan dibulatkan di atasnya, yaitu 10. Ini 9, 10, 4,8, 10. Dan 8 ini ada langsung 10, 9 kalau pernah ada komanya di atas, 9 ini 1, sekian langsung 2, dan ini 5. Oke. Untuk float itu adalah perintah membulatkan angka ke bit integer di bawahnya, alfa minus data hingga. Misalnya ini 9,7 langsung 9, 9,5 9, ini 4,8 8 langsung 8, 1 1 4 4. Oke, untuk fix ini akan mirip dengan float, yaitu berpindah membulatkan angka ke integer ke atas atau ke bawah menuju alfa 0. Oke, ini adalah fix, adalah bilangan yang menuju ke alfa 0. Misalnya 9,7, 9 ini adalah 9, ini 9, ini 4, ini 8, ini 1, dan ini 4. Akan turun ke bawah kalau dia positif, dan kalau dia negatif akan naik ke atas. Saat pekerjaannya sama kayak float, tapi dia kalau fix menuju ke alfa 0. Kalau alfa ini dia berpindah untuk memperhatikan angka integer yang lebih dekat. Dan di sini dilihat 9,7 mana lebih dekat dengan 10, dan ini 9,57 yang lebih dekat dengan 10 juga, dan ini 4,5 lebih dekat dengan 5, dan 8, sekian lebih dekat dengan 8, dan ini 1,4 lebih dekat dengan 1, dan 4,2 lebih dekat dengan 4. Oke, untuk lebih jelasnya bilangan fix kita bisa contoh ini, fix koma 1 1. Coba lihat. Kita lanjut saja di kalau fix ini lebih, kalau bilangan yang negatif akan naik sehingga dia mendekati 0. Begitu saja. Oke. Selanjutnya adalah perintah pertama adalah yaitu CLC menghapus layak di command window. Misal tadi ini kita tulis CLC menghapus layak, hapus dan sebagainya. Ini clear CD perintah untuk mengubah direktori PWD dir
dan lain-lain. Oke, kita masuk di D, yaitu menampilkan dan menyembunyikan output. Untuk menampilkan output, kita bisa memakai titik koma atau semikolon. Itu seperti contoh 2.1 koma x, kita bisa sambung begini 2.1 koma y sama dengan 3 koma x titik koma s sama dengan s. Oke, kita bisa menulis sekaligus begini. Oke, langsung memunculkan nilai Z-nya. Kan kita menulis satu-satu dan kita menampilkan satu-satu juga. Kan tadi kayak begini, menampilkan salah satu, habis itu y sama dengan 1, 3 kali x, dan x ini adalah alfa yang panjang dan lama. Kita bisa menulis sekaligus begini. Dan akan memunculkan nilai Z-nya saja dan set X-nya dimunculkan. Oke, itu maksudnya untuk menampilkan dan menyembunyikan output. Kita lihat. Oke, kita masuk di fungsi bawaan MATLAB. Dalam MATLAB ada ditanamkan sebuah fungsi bawaan, yaitu ada fungsi trigonometri yang antara lain sin, cos, tan, dan sebagainya. Untuk memperintahnya bisa menulis begini. Contoh sin dan p ini ada, dan p termasuk suatu fungsi bawaan MATLAB. Jadi koma cos 3 salah tipe di sini. Ini akan menghasilkan nilainya yaitu 1,7321. Kalau pakai koma dia di sini contohnya pakai koma, kita ini, oh dia akan mengeksekusi satu-satu. Ini juga, dan ini. Dan kalau ini akan mengeksekusi yang terakhir, yaitu tan. Mungkin ini juga pakai asid, atan, ini sin H, dan sebagainya. Oke, kita masuk di E.2 fungsi dasar MATLAB. Di samping fungsi trigonometri, fungsi dasar juga ya ada fungsi-fungsi dasar juga penting. Beberapa fungsi yaitu ABS untuk menyatakan harga mutlak dan SKLT menyatakan angka pangkat 2 dan ESP menyatakan harga eksponensial, misal log menyatakan harga
log 10 menyatakan halkan logaritma pasti 10 dan log 2 menyatakan halkan logaritma pasti 2. Oke, kita akan masuk di contohnya. Misalnya saya membuat bilangan dengan 3 tambah 4i. Kita akan memanggil ABS-nya, yaitu menyatakan halkan mutlak dari set ini, yaitu 5. Halkan mutlak dari set ini adalah 5. Dan untuk contoh selanjutnya itu SQL, misalnya A sama dengan 100, dan saya akan memanggil A SQLT A, yaitu 10, yaitu menyatakan angka pangkat 2 dari 100 yaitu 10. Selanjutnya yaitu misalnya saya log, misalnya lagi log SPA SP. Ini adalah eksponensial dari 100, yaitu 2,688 sekian-sekian. Dan log itu 4,652, yaitu menyatakan harga lognya ada in. Selanjutnya log 10 yaitu log menyatakan harga logaritma pas 10 dari 100 yaitu 2. Dan log 2 A 2 yaitu salah tipe, maaf, log 10. Dulu karena kelihatan. Oke, ini akan menjadi log 2. Oke, ini hasilnya itu menyatakan harga basis 2 dari 100 yaitu 2 log X, itu 2 log 100. Oke, sudah. Oke. Oke, kita masuk di E.3 yaitu konstanta di khusus pertemuan gelap. Dahulu yang habis saya singgung tadi ada beberapa konstanta khusus yang sebaiknya dihindari untuk didefinisikan kembali sebagai konstanta, yaitu beberapa konstanta itu tersebut yaitu P, I, P itu 3,14, I itu unit imajiner, J sama dengan I, F ketika yang ketelitian relative floating point, real mean bilangan floating point, real mass bilangan floating point terbesar, if bilangan terhingga, NaN not in number. Ini adalah mustada yang akan dihindari untuk didefinisikan ulang. Oke. Oke, kita masuk di bab 3, yaitu matriks. Di bagian A adalah macam-macam matriks dan operasi elementernya. Oke, untuk perbedaan antara matriks dan algebraic itu sebenarnya yaitu perbedaan utama, yaitu matriks ialah bentuk 2 dimensi dan algebraic merupakan bentuk 1 dimensi dari matriks.
ini adalah outright dan ini adalah matrix. Untuk menuliskan matrix menampilkan matrix di MATLAB, kita bisa menggunakan sintas begini, itu A sama dengan 21 12, itu 2 matrix 1 itu 21 12, dan titik koma matrix kedua 4 2, min 1, dan ini untuk matrix ketiga itu 5 12 dan 4, itu secara berurutan, dan titik kom ini berfungsi untuk pindah matrix. Bisa juga memakai koma begini. Begini. Hasilnya akan sama. Dan untuk mengakses salah satu bilangan pada matriks ini bisa memakai sintas begini. Contohnya, kan ini matriks A, kita akan mengakses matriks K1 kolom K2. Kolom K3, itu titik koma 3. Yaitu 12. Matriks K1, ini matriks, ini kolom. 12. Dan kita bisa memakai bilangan begini untuk dikali, misalnya dikali 10, langsung 120. Oke. Untuk membuat matriks simetris secara otomatis, MATLAB mempunyai fungsi Pascal, yaitu Pascal, misalnya Pascal 4. Pascal 4 itu bilangan ada 4, 1, 2, 3, 4. Bilangan Pascal sampai 4 itu ini. Dan untuk membuat matriks simetri simetri, kita bisa menggunakan magic. Misalnya kita menulis magic 4. Simetris, peraturan. Membuat matriks dan kolom random, kita bisa memakai begini. Kita menginginkan bilangan random dengan jumlah matriksnya 3 dan kolomnya 5. Ini matriksnya ada 3 dan kolomnya ada 5. Untuk kita juga bisa mengalinya dengan kali 10 di sini. Misalnya kali 10 udah masing-masing kolom dan matriks ini seperti ini. Selanjutnya kita akan kasih bilangan bulat. Kan ini bersifat real, kita akan kasih bilangan bulat seperti begini. Tiga, ini ada bilangan bulat dari ini. Selanjutnya kita bisa memakai bilangan bulat child. Ini bulat childnya. Untuk penambahan dan pengurangan matriks, kita bisa memakai bilangan ini. Misalnya kita ingin jumlahkan matriks X dan Pascal ini. Kita tulis Pascal 1 dan Pascal Y ini.
definisikan, habis itu akan menimbulkan kedua matriks ini. Dan ini adalah hasil jumlahnya. Dan mengurangi itu kasih tanda kurang di situ. Ini hasil pengurangan dari matriks keduanya. Oke, kita lihat dulu. Di sini kita bisa memperkalikan vektor. Misalnya, definisikan U seperti begini. Adalah akan kalinya itu langsung dian saja, itu U kali V ini, itu 20 hasilnya. Sedangkan V kali U, V kali U, dia adalah matriks bentuknya. Untuk transport matriks kita bisa memakai ini. Misalnya kita membuat variabel ini, itu hasilnya kayak ini, V kali U. Kita akan transport matriks, kita akan klik set titik koma satu ini ketika 4. Oke. Itu matriks identitas, matriks identitas satuan. Untuk kita menggunakan matriks identitas pertama adalah ada I dan LY, fungsi LY. Misalnya kita mau bikin matriks A dulu terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memanggil matriks identitas dengan LY3. Ini adalah matriks identitasnya. Misalnya kita akan kali dengan I identitas. Hasilnya akan ini. Oke. Kedua itu yang terakhir itu matematika khusus. Kita memiliki matematika khusus yang mana dua antaranya sudah disebutkan di atas, yaitu Rn, Mn, dan Ly. Di samping kedua matematika itu ada juga matematika khusus lainnya, yaitu Ones dan Selkos dan Random N. Untuk Ones itu angka 1 semua. Bisa dilihat ini, kita memiliki 1 ini, dan Selkos angka 0 semua di dalam matriks. Dan random adalah angka random pada matriks. Oke. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai matriks. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.